Saudara-saudara terkasih, kita bersama-sama memasuki tahun baru liturgi gereja. Maka selamat tahun baru. Kita bersama-sama memulai tahun baru setiap kali mengawali Minggu Advent pertama. Dan sebagaimana di dalam tradisi gereja dibuat tanda, penanda persiapan kita itu dengan membuat korona Advent, yang tadi korona itu lingkaran dari daun-daun dan 4 lilin yang paling standar, yang 4 lilin ungu dan 1 lilin pink atau rose. Dan dengan demikian, dengan simbol sederhana itu, kita diajak untuk menyadari hidup kita ini. Kita juga ada di penghujung tahun ini untuk melihat bahwa aspek hidup kita itu di satu pihak berulang, siklis, tapi di lain pihak juga progresif, maju. Dinamika ini yang diharapkan terjadi dalam hidup kita. Banyak hal akan berulang-ulang dalam hidup ini, juga dalam sejarah, tetapi diharapkan bahwa kita mengalami kemajuan. Maka dari 1, minggu kedua, 3, 4, sehingga harapannya hati kita nanti pada akhir minggu Advent keempat, hati kita semakin terang, hati kita semakin lapang, dan kita semakin siap menyambut kehadiran Tuhan dalam peristiwa yang kita nantikan. Dan 4 lilin itu menggambarkan apa yang kita rindukan, apa yang kita mohon, yaitu lilin harapan yang pertama, yang kedua adalah damai, yang ketiga adalah sukacita. Maka Advent ketiga adalah Minggu Gaudete, bersukacitalah. Dan Advent keempat adalah kasih. Harapan, damai, sukacita, dan kasih, itulah yang kita mohon dan kita siapkan batin kita, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama dalam keluarga. Dan moga-moga dengan itu Natal tahun ini sungguh membawa makna baru, membawa juga semangat pembaharuan dalam hidup kita, sekaligus menegaskan keyakinan iman kita. Tahun A kita diajak merenungkan Injil bersama Matius yang membingkai Injilnya dalam warta penting tentang Immanuel. Pada bagian pertama, Matius 1:23, nubuat Immanuel. Sesungguhnya anak dari akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Dan pada ujungnya nanti, akhir dari Injil Matius 28 ayat 20, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Di awal adalah nubuat, dan di dalam ujung nubuat itu dipenuhi dalam diri Yesus. Bukannya dipenuhi, bahkan ia menjamin bahwa ia selalu beserta kita. Ia selalu menyertai hidup kita. Nah, Paus Fransiskus memberi gambaran sederhana tentang kedatangan Tuhan. Kedatangan di masa lampau, itulah dalam misteri inkarnasi, penjelmaan Sang Sabda menjadi manusia dalam peristiwa Natal di Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Kedatangan Tuhan kelak nanti pada akhir zaman, pada kedatangan Tuhan Kristus kembali di dalam kemuliaan,
Dan tentu saja kedatangan Tuhan kini dan di sini yang bisa kita alami secara personal, pribadi, dalam keluarga, dalam gereja, maupun di dalam masyarakat, di dunia ini. Melalui sabdanya, melalui Ekaristi yang kita rayakan, juga melalui doa bersama dalam keluarga. Maka ini Advent juga kesempatan istimewa bagi keluarga-keluarga untuk kembali memperkuat pilar-pilar kebersamaan dalam keluarga. Karena Yesus secara istimewa memilih keluarga sebagai tempat kelahirannya, kehadirannya. Moga-moga selalu ada tempat bagi Tuhan dalam hati kita masing-masing, juga dalam keluarga kita masing-masing, supaya kita tidak mengulang apa yang dialami oleh orang-orang sejaman Nuh, yang sudah diberitahu bahwa akan ada air bah. Mereka menganggap sepi, mereka bahkan mengolok-olok Nuh, bahkan mereka lalu tidak memperhatikan, sampai akhirnya datang juga air bah itu. Maka Advent bagi kita adalah saat ketika kita advenire, menuju kepada Yesus dan kerajaan Allah, membuka kembali wawasan cakrawala kita untuk dimensi hidup yang lebih luas, yang lebih dalam, yang lebih bermakna, yang memberikan hidup kita sehari-hari makna dan artinya. Undangan bagi kita untuk tidak mabuk dalam urusan duniawi, tapi menempatkan urusan-urusan duniawi pada tempatnya. Dan undangan selalu berjaga, karena kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan. Kita juga diundang untuk memperluas cakrawala hati kita menjadi lapang hati, menjadi terang, juga terbuka akan adanya kejutan-kejutan dalam hidup ini yang kadang-kadang diserikan Tuhan kepada kita. Bacaan-bacaan hari ini mengajak kita semua untuk belajar mengenali jalan Tuhan, untuk berjalan menempuh jalan itu, berjalan di dalam terang Tuhan. Itu berarti seperti kata Santo Paulus, bangun dari tidur, meninggalkan kegelapan malam, meninggalkan perbuatan kegelapan, dan mengenakan Kristus sebagai senjata terang, sehingga kita tidak lagi diperbudak oleh berbagai macam hal dunia ini atau diperalat. Sebaliknya, kita menggunakan sarana-sarana duniawi untuk semakin mengembangkan diri kita, untuk mengembangkan dan mewujudkan kebaikan bersama, untuk memuliakan Tuhan. Dan itulah yang diharapkan dari kita semua. Aspek transformatif dalam bahasa rohani adalah pertobatan. Kita diajak untuk digambarkan secara puitis dalam kitab Nabi Yesaya. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa lain, dan mereka tidak akan lagi berlatih perang. Nah, ini ungkapan yang menarik. Bagaimana hal-hal yang dipakai untuk membunuh, alat perang, mesin perang yang tajam dan membunuh, mematikan, diubah menjadi sarana-sarana membawa kehidupan, kesejahteraan, menjamin kehidupan yang lebih baik. Itu zaman dulu, pedang, tombak. Nah, sekarang ada mesin-mesin perang yang lain. Moga-moga kita mohon supaya perang yang terjadi di Rusia Ukraina itu segera berhenti. Semoga mesin-mesin perang segera berhenti dan dihentikan. Tapi juga ada yang lain yang lebih dekat dengan kita, yaitu kata, lidah, dan mulut,
itu tidak kalah tajam, bahkan kadang-kadang lebih tajam daripada pedang yang paling tajam sekalipun. Bahwa kata-kata, lidah, mulut kita bisa begitu tajam, menusuk, mematikan, dan merusak. Maka kita juga dilihat, mari kita gunakan kata-kata menjadi kata sapaan, pujian, doa, dukungan, perhatian, kata yang ramah dan bersahabat, bukan kata-kata marah-marah dan menghujat. Dan zaman sekarang ini, zaman media sosial ini, jadi bukannya pedang, tombak, kata, lidah, mulut, sekarang jari jemari. Itu bisa merusak. Mari kita ubah dari menyebarkan hoax, ujaran kebencian, fitnah, berita bohong, dan berbagai macam hal yang lain, menjadi pembawa kabar baik, perdamaian, persaudaraan, kesatuan, kedamaian. Nah, inilah makna kalau kita sungguh-sungguh mengalami dan belajar mengikuti jalan Tuhan, jalan kebenaran, jalan terang. Saudara terkasih, ada film beberapa tahun yang lalu, judulnya Hero, film kungfu. Bagi saya itu menarik, karena ini kungfu yang beda. Biasanya kungfu itu alurnya jelas, plotnya jelas, dari balas dendam ke balas dendam baru, muter terus begitu. Tapi ini agak berbeda. Memang awalnya adalah tentang balas dendam, makanya belajar ilmu pedang sampai begitu rupa, sampai akhirnya dia pada ilmu tertinggi dari pedang. Ternyata ada 3 level, 3 tingkat ilmu pedang. Tingkat pertama, level 1, persatuan manusia dengan pedang. Manusia menyatu dengan pedang, dan ketika orang menguasai tingkat ini, bahkan rumput di tangan bisa menjadi pedang yang mematikan. Jadi tidak perlu pakai pedang, rumput sekalipun bisa mematikan, kartu bisa mematikan. Level 2, tanpa pedang di tangan, tapi masih ada pedang di hati. Manusia melepaskan pedang di tangan, nggak pakai pedang lagi, tapi masih membawa pedang dalam hati. Ia menguasai jiwa dan pedang dalam hatinya. Ia bisa membunuh lawan, bahkan dari jarak jauh, tanpa pedang sekalipun, karena masih ada pedang dalam hati. Dan level yang ketiga, tingkat 3 adalah tanpa pedang di tangan, tanpa pedang di hati. Tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi balas dendam, tidak ada lagi pembunuhan. Yang ada adalah damai. Moga-moga kita semua boleh ikut serta dalam gerakan ini. Level 3, tidak ada pedang di tangan, tidak ada pedang dalam hati, dan kita diajak untuk mewartakan kasih. Dan kalau kita mengubah perilaku yang mematikan, merusak, destruktif, polutif, menjadi perilaku yang konstruktif, yang solutif, yang membangun, maka kalau itu yang kita buat, ada harapan. Minggu ini kita diajak belajar jalan Tuhan, belajar jalan terang, menebar dan merawat pengharapan, jalan damai tanpa kekerasan, meninggalkan perbuatan kegelapan, dan mengenakan Kristus sebagai senjata terang. Selamat memasuki tahun baru liturgi. Kiranya Tuhan menyertai setiap langkah hidup Anda, dan mari kita menebar pengharapan, merawat harapan itu sampai kedatangan Tuhan.